Selamat pagi dan selamat berjumpa dengan saya Ibu Esra Ermalau. Saya akan mengajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 untuk semester ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar dari materi kita yang pertama di kelas 7 yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian ruang, menjelaskan pengertian interaksi ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan di wilayahnya, dan yang terakhir mampu menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi. Nah, di gambar atau di slide kita bisa lihat ada sebuah gambar dan sebuah pertanyaan, di mana kita tinggal? Mungkin kamu bisa menjawab, kita tinggal di bumi, Bu. Atau kita tinggal di Indonesia, Bu. Atau bahkan kita lebih memilih kita tinggal di Kecamatan Dolok Pardamaian, Bu. Bahkan ada yang lebih spesifik yang mengatakan bahwa kita tinggal di kampung kita, Bu. Misalnya di Parisabungan, di Tigaras, di Surube-rube, dan lain-lain. Semua itu jawabanmu adalah benar. Itulah ruang, tempat kita tinggal. Jadi bisa kita simpulkan, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi jawaban kita tadi, misalnya saya tinggal di Sirube-rube, Bu. Nah, itu adalah sebagian dari permukaan bumi ini untuk tempat kita tinggal. Nah, itu dia pengertian ruang ya. Selanjutnya kita lihat, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini bisa disebabkan oleh keadaan alam, penduduk, seni budaya, aktivitas, dan masih banyak yang lainnya. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya. Mengapa? Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya bisa kita lihat di gambar. Ada dua gambar di wilayah yang berbeda. Gambar pertama itu di daerah pegunungan penghasil sayur mayur, dan gambar yang kedua itu di daerah pantai sebagai penghasil ikan atau hasil laut. Nah, kedua daerah ini melakukan interaksi yang disebut dengan interaksi perdagangan, di mana wilayah A menjual hasil pertaniannya ke wilayah B dan membeli hasil wilayah B untuk dibawa pulang ke daerahnya. Demikian sebaliknya. Jadi ada interaksi atau hubungan antara kedua wilayah ini untuk melengkapi kebutuhan hidup mereka yang tidak ada. Selanjutnya kita lihat bagian yang kedua, yaitu interaksi antar ruang. Nah, ini adalah hubungan yang terjadi antara satu tempat dengan tempat yang lain, baik itu berupa perpindahan barang atau jasa, manusia, atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama saling melengkapi. Ini terjadi di wilayah yang berbeda komoditas atau hasil alam, seperti yang tadi contoh kita buat ya. Atau di sini juga ada Simalungun sebagai penghasil sayuran, sedangkan Kota Tanjung Balai penghasil ikan. Kedua daerah ini melakukan interaksi untuk melengkapi kebutuhan hidup mereka yang kurang. Yang kedua adalah kesempatan antara. Nah, ini kita bisa artikan adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ya, misalnya ada wilayah A dan wilayah B yang tadinya mereka berinteraksi, di mana wilayah A memiliki kelebihan sayuran, sedangkan wilayah B memiliki kelebihan ikan dan membutuhkan sayuran. Namun ternyata
setelah lama-kelamaan wilayah A mengetahui bahwa ada daerah atau wilayah C yang ternyata juga membutuhkan sayuran dan memiliki kelebihan ikan. Akhirnya wilayah A beralih ke wilayah C dan interaksi dengan wilayah B semakin melemah. Ini karena apa? Karena wilayah C ternyata lebih dekat dengan lokasi wilayah A. Ini dia yang disebut kesempatan antara ya. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ini berhubungan dengan pengangkutan barang atau orang yang memerlukan biaya, di mana biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah bila dibandingkan dengan keuntungan. Dan kemudahan ini juga bergantung kepada ketersediaan infrastruktur, misalnya jalan, akses, dan lain sebagainya. Ini di gambar bisa kita lihat contohnya, ada jalan yang rusak. Ini misalnya dari daerah A menuju daerah B, sehingga daerah A tidak jadi melakukan perdagangan ke daerah B dikarenakan jalan mereka rusak. Jadi penduduk daerah A beralih ke daerah lain. Nah, inilah pengertian ruang dan interaksi antar ruang yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak kami semua bisa memahami. Kalaupun ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, kita bisa berdiskusi lewat Google Classroom atau lewat WA Group. Oke, di sini ada Ibu kasih tugas ya. Silahkan kamu kerjakan dan kemudian kamu catat dan jawabannya dikirim melalui Google Classroom atau melalui WA pribadi Ibu. Ini nomornya ada. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih.